Kita lihat kan distribusi secara tertutup Pak sudah lama menjadi sebuah wacana. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala untuk, tidak bisa dilaksanakan dengan cepat begitu Pak? Ya kalau kita lihat dari beberapa, trial ya yang pernah dilakukan beberapa saat atau sudah cukup lama sih itu. Itu memang, terkendalanya dari sistem digitalisasi dan juga identifikasi daripada masyarakat, Pak. Jenis mobil apa dan, kelompok masyarakat mana, itu kan selalu menjadi, isu kan sampai hari ini ya. Maka, itu mesti harus dimulai ya. Kenapa pemerintah juga sekarang membuat bahwasanya subsidi tidak lagi di komoditas, karena sulitnya melakukan distribusi tertutup tadi, maka harus targeted subsidy ya. Tapi targeted subsidy juga ada tantangannya adalah mengklasifikasikan masyarakat mulai dari masyarakat yang dikatakan sangat miskin, miskin, mendekati miskin dan orang kaya ya. Itu lagi dilakukan exercise dan mudah-mudahan nanti apabila itu bisa teridentifikasi dengan baik dan pola subsidinya diarahkan kepada yang targeted, maka itu akan cukup membantu pemerintah dari kompensasi yang mesti diberikan seperti yang saya sampaikan tadi. Mhm, Kenaikan $1 sekitar 5,7 triliun rupiah, itu kan tidak sedikit. Apabila itu targeted mungkin akan jauh lebih bagus. Kalau sekarang kan orang tidak bisa kita jaga untuk tidak membeli Pertalite, sementara mobilnya sangat bagus gitu yang harusnya klasifikasinya masuk ke Pertamax. Begitupun pula solar ya, solar dengan adanya satu komoditas dua harga, banyak juga penyalahgunaan gitu. Jadi yang dia dapatkan subsidi, dia jual ke industri yang harusnya dia solarnya tidak solar bersubsidi. Karena disparitasnya cukup lumayan kalau untuk solar itu hampir sekitar 5 ribuan ya kalau nggak salah mhm, disparitasnya antara Taxlight dan solar yang bersubsidi. Nah ini kan mhm, juga menjadikan peluang bagi orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan disparitas harga. mhm. Oke, saya mau ke Pak Komaydi, melihat dengan apa yang tadi pernyataan dari Bapak Satya tentunya, Anda melihat apa sih sebenarnya menjadi kendala Pak Komaydi sehingga tentunya distribusi secara tertutup ini belum bisa dijalankan, dengan baik sehingga tentunya yang harusnya atau BBM bersubsidi yang harusnya untuk memang masyarakat menengah ke bawah tidak, efektif begitu untuk, subsidinya? Iya, seperti yang disampaikan oleh Pak Satya Yuda tadi, Mas, bahwa basis data selama ini untuk mengklasifikasikan mana-mana masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkan subsidi, saya kira masih terus berkembang, masih terus dikaji begitu. Sebetulnya kan sudah menyarankan ke pemerintah dicoba dimulai dari basis data yang sudah ada, misalkan sudah ada PKH begitu ya, program keluarga harapan, terus kemudian ada data-data penerima subsidi dari UPO, terus kemudian ada yang penerima subsidi listrik. Itu saya kira kalau kemudian bisa di-join antar data itu, kemudian diklasifikasikan, dimulai dari sana, mulai diterapkan, terus nanti disempurnakan sambil berjalan, begitu ya Mas. Kalau menunggu sampai sempurna, memang kemudian agak sulit jalan untuk tidak atau iya itu kemudian terus menjadi perdebatan begitu Mas. Jadi harus segera dimulai kemudian nanti disempurnakan. Nah, kemudian kalau ini sudah dilakukan sebetulnya di market nanti hanya ada satu harga ya Mas. Seperti kita pergi ke supermarket misalnya. Masyarakat yang mendapatkan subsidi cukup nanti mendapatkan seperti kartu member begitu. Jadi kalau mengakses otomatis nanti akan mendapatkan potongan harga. Tapi yang tertera di SPBU tentu harganya akan sama dari satu harga. Ini otomatis akan menyelesaikan permasalahan seperti yang disampaikan oleh Pak Satya Yuda tadi. Kalau yang sekarang misalkan solar yang subsidi kan 5.150 deh. Sementara untuk yang non subsidi kebetulan saya pakai yang non subsidi itu kan sudah Ya, kisaran 14 ribuan ya Mas. Jadi 14 ribu ke 5.000 sekian kan selisihnya cukup 12.000. besar begitu. Nah ini yang menjadi disinsentif atau insentif bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab begitu ya Mas. 7.000 sampai 8.000 kemudian mereka tinggal jual itu. Karena itu kemudian banyak temuan di lapangan ada modifikasi tangki dari truk yang kemudian hanya sekedar mondar-mandir isi solar di beberapa SPBU, kemudian juga ada penyimpangan-penyimpangan tertentu, misalkan ada pihak-pihak yang mendapatkan rekomendasi dari pihak tertentu untuk membeli solar subsidi, ini ditemukan di beberapa wilayah. Nah, ini saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak Satya Yuda tadi, bahwa setiap $1 kan ada sekitar 5 sampai 6 triliun tambahan kompensasi yang diantaranya itu nanti bisa mengalir ke pihak-pihak tadi, Mas, termasuk di dalam komponennya tadi.
kan tadi ada sesuatu yang perlu dirapikan. Nah, kalau tidak rapi, katakanlah dari 5 atau 6 triliun yang semestinya katakanlah butuh hanya 3 triliun, berarti kan ada 3 sampai 4 triliun sendiri yang katakanlah itu mengalir ke pihak-pihak yang semestinya tidak perlu mendapatkan kompensasi. Nah, itu kalau bisa dirapikan sebetulnya akan produktivitas APBN akan meningkat, Mas. Akan bisa dialokasikan untuk pihak-pihak yang memang perlu dan digunakan untuk belanja yang lebih produktif. Mhm. Saya Oke, kira baik. problemnya ada di sana ya. Iya.